Salam saudara, saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya berlimpah bagi kita, bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Nya. Kita boleh bernapas pada hari ini semua karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Semua oleh karena firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sebab itu anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam naungan perlindungan Tuhan, layaklah selalu mengucap syukur bagi Tuhan kita, sumber segala-galanya. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, hendaklah kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, saudara terkasih, terimalah firman yang di dalam hatimu dengan lemah lembut yang menyelamatkan kamu, dan buanglah segala yang kotor dan segala kejahatan yang ada di dalam hatimu, dan terimalah firman yang tertanam di dalam hatimu itu dengan lemah lembut yang menyelamatkan kamu. Saudara terkasih, janganlah kita hanya menjadi pendengar, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman. Hendaklah seperti itu, kalau tidak kita menipu diri kita sendiri. Sekiranya kita cuma mendengar dan tidak melakukannya, kita seumpama seorang yang bercermin dan melihat wajah kita, dan setelah itu kita pergi dan kita lupa akan wajah kita itu. Begitupun kita, hendaklah kita meneliti hukum-hukum kudus Allah, hukum-hukum yang menyelamatkan kita, bukan hanya untuk mendengar lalu melupakannya, tetapi meneliti dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, agar kita dengan demikian berbahagia akan perbuatan kita. Saudara terkasih, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Dan barang siapa yang berkata bahwa dia beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Sebab ibadah yang sejati ialah mengunjungi orang-orang miskin, anak-anak terlantar, janda-janda miskin dengan segala kesusahannya, dan menjaga diri kita agar tidak tercemar oleh dunia. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma mendengar tapi tidak melakukannya, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman dan meneliti hukum-hukum kudus, hukum-hukum yang menyelamatkan kita, dan kita melakukannya agar kita pun
bersukacita atas perbuatan kita, saudara terkasih. Dan saudara terkasih, jika kita melakukan perkumpulan ataupun pesta, saudara terkasih, dan kepada undangan yang datang ke rumah kita, baik miskin maupun yang kaya, jangan kita berkata kepada yang mempunyai emas, yang mempunyai kekayaan, kita berkata duduklah di sana di tempat yang di depan. Sedangkan kepada orang yang miskin, kita berkata berdirilah di sana atau duduklah di sini di bawah di bawah tumpuan kakiku. Itu jangan kita lakukan, saudara terkasih. Itu kita melakukan dosa. Kita melakukan perbedaan di dalam hati kita. Dan kita melakukan menghakimi menurut pikiran kita yang jahat. Sebab bukankah Tuhan yang miskin dianggap di dunia manusia ini, itulah yang dipilih Tuhan untuk kaya di dalam iman, untuk memperoleh janji Allah, menerima janji Allah, yang mewarisi janji Allah, yaitu kerajaan yang kekal, yang mengasihi Dia bagi yang mengasihi Dia. Jadi kita jangan memandang muka, saudara terkasih. Jangan kita membeda-bedakan orang sehingga kita menghakimi orang lain dengan pikiran kita yang jahat. Apabila kita melakukan hukum yang kudus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kita melakukan membeda-bedakan orang menurut kekayaan, menurut harta benda. Bukankah kita telah berdosa terhadap hukum itu? Sebab jika kita melakukan hukum itu tetapi salah pada sebagian hukum itu, bukankah kita menjadi salah untuk seluruh hukum itu? Bukankah Tuhan yang berkata jangan kau berzina, dan juga Dia berkata jangan juga engkau mencuri. Jika engkau berzina tetapi engkau mencuri, bukankah kita bersalah untuk hukum itu semua? Jadi saudara terkasih, lakukan hukum itu, jangan sebahagian. Kiranya kita berbelas kasihan kepada orang lain. Jika kita berbelas kasihan, maka hukum itu pun berbelas kasihan kepada kita. Jika kita tidak mempunyai belas kasihan, hukum tidak berbelas kasihan pun akan berlaku bagi kita. Tetapi belas kasihan membuat kita menang dalam hukum. Saudara terkasih, mari kita senantiasa berbuat baik dalam hidup ini yang sementara ini, dimana kalau kita memanggil Tuhan kita adalah Bapa yang tidak memandang muka, yang menghakimi manusia menurut perbuatannya. Baiklah kita hidup yang sementara di dunia ini, hidup dalam takut akan Allah yang telah mengambil kita daripada kegelapan kepada terang yang ajaib, mengambil kita, menebus kita dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan oleh kuasa darah Kristus, yaitu darah yang tidak bercacat celah, sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Sebab itu kita berharga, saudara kasih, di mata Tuhan. Siapapun kita berharga, baik miskin maupun kaya, siapapun kita berharga di mata Tuhan. Jadi, terimalah keselamatan itu, dengarlah firman Tuhan itu, dan lakukanlah. Dan jangan kita cuma jadi pendengar, namun tidak melakukannya. Itu berarti kita menipu diri kita sendiri, dan kita harus meneliti hukum-hukum kudus itu,
hukum-hukum yang menyelamatkan kita. Jangan cuma kita menjadi pendengar lalu melupakannya, tapi kita bertekun di dalamnya dan melakukannya, agar kita berbahagia dalam perbuatan kita, saudara terkasih. Dan jangan lupa kita menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar. Sebab itulah ibadah sejati, janda-janda, jangan janda-janda muda, janda-janda tua. Dan kita jaga diri kita agar kita tidak tercemar oleh dunia. Dan biarlah iman kita itu, saudara terkasih, yang iman kita itu adalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita amalkan dengan memandang muka, dan hendaklah iman kita itu disertai dengan perbuatan. Jika iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Iman harus disertai dengan perbuatan agar sempurna. Sebab Bapa kita Abraham, Bapa iman kita itu dibenarkan dalam imannya karena perbuatannya. Ia menyerahkan, mengorbankan anaknya yang Ishak, anak tunggalnya, untuk diserahkan kepada Bapa sebagai korban persembahan. Dia lakukan. Sebab oleh karena perbuatannya, Abraham dibenarkan oleh Tuhan dalam imannya, sehingga Abraham disebut sahabat Tuhan. Begitu juga saudara kekasih kita, biarlah kita menerima berkat-berkat Abraham turun kepada kita. Berkat-berkat Abraham turun kepada kita. Kita lakukan firman Tuhan, jangan cuma mendengar. Hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah firman yang di dalam hati kita itu menerangi hati kita. Hati yang penuh dengan kegelapan diterangi oleh firman Tuhan, yaitu pribadi Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Yesus Kristus semakin besar di dalam kita, kita semakin kecil. Dan Yesus sendiri yang berperang untuk memberikan kemenangan bagi kita dalam melawan dosa, tipu muslihat iblis, dalam segala cara, baik siang maupun malam, setiap waktu, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Di sana iblis selalu bekerja dalam tipu muslihatnya, saudara terkasih, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya jatuh dalam berbagai-bagai dosa, sehingga tertidur mati di dalam dosa. Saudara terkasih, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, firman yang tertulis di ini hidup dan berkuasa, saudara terkasih. Hidup dan berkuasa, dan firman ini adalah keselamatan bagi kita, pribadi Yesus Kristus Tuhan, cahaya kemuliaan Yesus Kristus Tuhan yang adalah gambaran Allah sendiri. Baiklah kita merenungkannya siang dan malam, dan kita melakukannya. Baiklah kita bertekun di dalamnya, menyelidikinya. Jangan cuma mendengar lalu melupakannya, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita minta hikmat daripada Tuhan, agar kita diberikan pengertian, pengenalan akan kasih Tuhan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, mengenal Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dengan benar, agar kita berkenan di hadapannya. Sebab tanpa pengenalan yang benar akan Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, tanpa pengenalan yang benar kita tidak layak di hadapannya.
Sebab itu kita harus membaca firman ini setiap hari dan merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu yang memimpin kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mewahyukan apa yang kita lakukan. Roh Kudus memberitahukan apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab saudara terkasih, tanpa firman Tuhan, kita jatuh dalam berbagai-bagai keinginan nafsu yang ada di dalam daging kita, yang menguasai kita pada masa kebodohan kita, sehingga kita mati, tertidur di dalam dosa. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus memandang Yesus Kristus Tuhan. Jangan memandang ke kiri ke kanan, tetapi hendaklah langkahmu jauhkan daripada yang jahat. Pandanglah Yesus Kristus Tuhan. Jangan pandang ke kiri ke kanan. Agar kita jangan tertipu dengan hal-hal yang sia-sia, tertipu dengan pandangan mata kita yang kadang-kadang dipergunakan untuk iblis. Oleh pandangan mata kita tertipu, saudara terkasih. Tetapi biarlah firman itu senantiasa hidup di dalam hati kita, berbicara di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang telah memateraikan kita dan menjadi jaminan bagi kita untuk menerima seluruh janji Allah, yaitu penebusan, agar kita menjadi milik Allah untuk memuji-muji kemuliaan Allah Tuhan kita. Dan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus itu yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan kamu. Hendaklah kita selalu dipimpin Roh Kudus. Minta kepada Tuhan hikmat daripada Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk senantiasa merindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu, dan jadikan kami anak-anak yang terkasih, yang berkarakter firman. Sebab inilah kerinduan Tuhan, saudara terkasih, melihat anak-anaknya hidup dalam kekudusan, menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi miliknya sendiri. Bukan menjadi milik Lucifer, milik jatuh dalam berbagai-bagai dosa, tapi hendaklah hidup di dalam kehendak, dalam rencana Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada malam hari ini kita senantiasa bersukacita, kita senantiasa bergembira di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Hendaklah kita senantiasa bersyukur apapun keadaan kita, masalah apapun beban, sebab Allah Tuhan kita yang Maha Kasih Penyayang telah memberikan Roh-Nya kepada kita, yang kuasanya lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan kasih karunia-Nya lebih besar daripada semuanya itu, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal, dan kemuliaan yang telah disediakannya bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi saudara terkasih, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita manusia, biarlah itu yang memelihara hati dan pikiran kita,
Dan biarlah segala yang benar, manis dengar, suci, yang adil, segala kebajikan, yang mulia, itulah yang kita pikirkan. Dan biarlah Yesus Kristus, Allah Bapa menyertai kita dalam segala perbuatan kita, di dalam segala pekerjaan kita. Dan sekarang saya mau menyanyikan lagu bagi kita semua, saudara terkasih. Sebab Allah bertata di atas puji-pujian kita. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih setiamu tak ku takut dan ragu. Karena Kau ada dalamku, kan ku nyatakan kebesaranmu, ku saksikan di setiap napasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisti semesta kan bertelut memandangmu, buat seluruh karyamu. Oh Yesusku, Kau Raja termulia. Bersukacitalah saudara terkasih. Kiranya diberkatilah kita hari ini, diberkatilah usaha kita, kesehatan kita, diberkatilah keluarga kita, dan biarlah kita senantiasa kuat di dalam iman, bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sinilah bincang-bincang santai kita. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin.